Tahukah Anda, di era digitalisasi saat ini dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan meluas di seluruh dunia, menimbulkan adanya tindak cybercrime yang tentunya perlu ditanggulangi dengan adanya cyberlaw. Di sini saya Aurelia Sucita akan membahas studi komparasi Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Tiongkok terkait cyberlaw yang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Yang pertama, di Indonesia, pelindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP yang mulai berlaku sejak 20 Juli 2022. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Di Indonesia, pelindungan informasi pribadi adalah krusial dalam menjaga keamanan privasi konsumen, terutama dalam ruang e-commerce dan bisnis digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE di Indonesia mengatur pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Dokumen dan tanda tangan elektronik dianggap setara dengan dokumen konvensional dan tanda tangan manual, memberikan kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum. Terkait hate speech, tertulis dalam UITE pasal 45 ayat 2, orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Kedua, Malaysia. Sejak tahun 1997, negeri jiran telah mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberlaw seperti UU Kejahatan Komputer, UU Tanda Tangan Digital, bahkan perlindungan hak cipta dalam internet. Di Malaysia ini sendiri memiliki Akta Kejahatan Komputer sejak 1997 yang diperbarui pada tahun 2007 untuk menangani kejahatan cyber. Meskipun Malaysia telah membuat kemajuan signifikan dalam pengaturan cyber, ternyata tantangan tetap ada, terutama terkait dengan peningkatan kejahatan cyber. Untuk aturan mengenai hate speech tentunya dilarang berdasarkan pasal 20 ayat 2 ICCPR yang menyatakan bahwa setiap dorongan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dilarang oleh hukum. Rencana aksi rapat, sebutan aturan dari negara Malaysia mengenai larangan menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan kehasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan yang telah diadopsi pada tahun 2012. Selanjutnya ada Singapura. Berbeda halnya dengan negeri Singa yang telah menjamin perlindungan data pribadi masyarakatnya melalui Personal Data Protection Act 2012 yang diamandemenkan pada 2020 dan Public Sector Governance Act 2018 yang menyatakan bahwa setiap individu perlu mendaftarkan nomor telepon Singapura mereka ke DNC Registry untuk memilih tidak menerima pesan telemarketing yang tidak diinginkan dari suatu pihak. Singapura masih menggunakan aturan yang disebut The Electronic Transaction Act (ETA) ditetapkan sejak 10 Juli 1998 yang berfungsi sebagai pengatur otoritas sertifikasi dan untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapura yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perizinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura. Terkait hate speech negara ini yang telah ditegakkan secara jelas dan menyeluruh dalam aturan Singapore's Protection Against Falsehoods and Misinformation Act atau POFMA untuk menghindari kasus-kasus tanpa adanya jeratan hukum. Selanjutnya ada yang keempat yaitu Tiongkok. Berbeda halnya dengan negeri tirai bambu yang luar biasa dengan membangun fondasi ekonomi digital selama 40 hingga 50 tahun ke depannya. Hukum keamanan cyber Tiongkok mulai berlaku pada tahun 2017. Setelah itu pada tahun 2021, Tiongkok mengamandemenkan hukum penalti administratif dan memberlakukan hukum keamanan data dan hukum perlindungan informasi pribadi. Salah satu poin isi undang cyberlaw yaitu pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi oleh operator harus secara tegas disetujui
oleh orang yang informasi pribadinya akan dikumpulkan. Tidak seorang pun boleh secara ilegal memperoleh, menjual, atau memberikan informasi pribadi kepada orang lain. Selanjutnya, perihal mengenai pelindungan hak kekayaan intelektual pada platform e-commerce, Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang E-commerce yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual atau IP yang merajalela secara online. Undang-undang tersebut mencakup persyaratan terkait mekanisme pemberitahuan dan penghapusan untuk platform e-commerce Tiongkok. Nah, dari keempat negara tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua aturan negara pasti memiliki dasarnya masing-masing yang beraneka ragam, namun tetap satu tujuan untuk melindungi negara. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa walaupun isu-isu hukum serupa dihadapi di era digital, setiap negara memiliki konteks dan kewajiban sendiri yang mencerminkan nilai dan kepentingan nasionalnya. Bagaimanapun juga, menurut saya ini adalah langkah yang sudah benar dan tepat karena tidak ada yang salah dengan peraturan yang terapkan di setiap negara, baik dari aturan data privasi, perundang-undangan, hukum e-commerce, maupun hate speech. Saya berharap kedepannya negara Indonesia dapat lebih maju 1000 langkah dengan memperketat cyber law demi Indonesia aman dari cybercrime. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana serta meningkatkan iptek serta secara merata hingga seluruh daerah Indonesia. Itu aja dari saya. Thank you.